Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada situasi sekarang kamu sudah berpisah dengan seseorang ya. Ini sudah jadi mantan. Aku lihat kalian sudah berpisah, udah saling mengabaikan, bahkan sudah saling diam ya. Apa yang akan kita bahas dari mantanmu ini atau kisah kalian berdua? Ada engagement, partner relationship, commitment, union. Kayaknya ingin balikan lagi, ingin bersatu kembali ya. Kayaknya mantanmu ini ingin bersatu kembali. Oke, kita tarik lagi energinya. Dia orang yang narsis ya, aku lihat di sini. Orang yang narsis hanya mementingkan diri sendiri. Nah, salah satu ciri-cirinya adalah itu, dia mantanmu ingin kembali bersamamu, ingin bersatu lagi, bahkan dia orangnya narsis, hanya memperdulikan diri sendiri ya. Oke, kita lihat ceritanya seperti apa. Oh, dia masih cinta ternyata ya. Dia masih menganggap kamu satu-satunya yang memiliki hatinya, satu-satunya yang dia inginkan. Very soon, segera ya, bisa jadi segera datang atau segera menunjukkan sesuatu yang jelas. Kalau aku lihat dia adalah orang yang saat ini, mungkin masih sampai saat ini fokusnya pada hal-hal yang bersifat materi atau keberlimpahan, kekayaan, keuangan yang bersifat hal-hal duniawi ya. Boleh di sini fokus dia masih di itu, atau tindakan dia ya, apa yang dia lakukan saat ini masih berfokus pada karir, keuangan ya, kesenangan, kejayaan, pangkat, posisi yang seperti itu ya kalau aku lihat sini. Tapi kalau perasaannya aku lihat masih terikat padamu, masih tetap maunya sama kamu kayak gitu. Oke, kita lihat lagi ceritanya seperti apa. Queen of Pentacles, Five of Pentacles, Five of Wands, Five of Wands, Six of Wands, Strength, Nine of Wands reverse. Emang orang ini kayaknya lagi bermasalah deh dengan keuangan. Bahkan bukan hanya tentang keuangan aja yang bermasalah. Aku lihat dia ini sedang berkonflik juga di pekerjaannya, atau dia lagi berkonflik antara pekerjaan dan rumah ya, keluarga gitu. Jadi ada masalah di pekerjaan dan juga ada masalah di rumahnya, di keluarganya. Kemudian ini ada masalah juga dengan finansialnya. Aku lihat saat ini dia kayak nggak terawat gitu ya, aku lihat. Terus juga aku melihat kayak dia lagi kayak cemburu gitu loh sama kamu. Ada rasa ketidakamanan yang dia rasakan saat ini. Udah materi dia nggak stabil. Terus dia lihat juga sekarang kamu mungkin lebih bahagia, atau lebih atau mungkin kamu sudah bersama yang lain. Pokoknya ada rasa cemburu yang dia rasakan saat ini.
Dia memang orang yang serakah ya, aku lihat di sini, materialistis, egois, iri hati. Kemudian aku juga melihat bahwa ada ketidakseimbangan yang selama ini kamu rasakan. Kamu selalu merasa lelah ya, atau ada ketidakmampuan untuk menerima keadaan karena ya mungkin situasinya tidak sesuai dengan harapanmu, sehingga saat ini kamu kayak ingin menyadarkan diri, atau mungkin saat ini memang kamu sudah menyadarkan dirimu bahwa ya kamu lelah terus bertahan dengan dia. Makanya di sini kamu ingin membuat dirimu sehat ya, waras seperti itu. Aku lihat kayak ya dia kayak lagi cemburu gitu loh sama kamu. Ada rasa cemburu, ada rasa tidak aman ya. Dan aku lihat juga ada rasa bosan atau merasa terjebak dalam kebiasaan atau situasi yang sama. Bisa jadi situasi sekarang ini pernah terulang atau pernah terjadi. Jadi hubungan kalian mungkin on off. Kalau lagi marahan tuh tiba-tiba udah hilang. Gitu-gitu terus. Selalu berulang ya. Atau situasi sekarang ini udah pernah terjadi sebelumnya. Seperti itu. Ada perilaku posesif dan perilaku mendominasi dari dia terhadap kamu, dan nampaknya juga memang sulit ya kamu dengan dia ini ada komunikasinya, ataupun kalau lagi berkomunikasi itu sulit untuk bisa saling mengerti gitu. Oke. Aku lihat memang orangnya kayak pemalas, jahat, gak menarik deh ya. Bahkan nih orang saking mendominasinya, dia selalu menuntut orang lain untuk melakukan semua pekerjaannya. Dia punya gaya pengasuhan yang keras, tapi dia lalai. Oke. Dan saat ini dia sedang mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya. Ya, perubahan-perubahan dalam karir, keuangan, atau apapun yang dalam hidupnya. Perubahan ini ya aku lihat memang menuju ke sesuatu yang lebih positif, atau bahkan ya termasuk memulihkan keadaan keuangannya, karirnya, keluarganya, seperti itu. Dari banyaknya kehilangan, kayaknya dia ini habis kehilangan sejumlah uang yang cukup banyak ya, sehingga saat ini kayak gimana caranya untuk mengatasi kesulitan yang saat ini dihadapi, agar dia bisa merasa diterima lagi di kelompoknya, di keluarganya, di circle-nya, atau di pekerjaannya gitu. Mungkin saat ini dia kayak ngerasa disudutkan, merasa kayak dianggap apa ya, buruk gitu ya. Apa sih sebutannya kalau dianggap buruk oleh sekeliling tuh? Ya pokoknya nggak dianggap gitulah ya. Dia punya dianggap buruk aja gitulah ya, apa sih sebutannya, lupa aku. Aku melihat kayak untuk hubungan kamu bersama dia, kayak dia ingin menaklukkan tantangan di masa lalu. Dia ingin melakukan perbaikan, peningkatan hubungan kalian secara bertahap. Ya, itu merupakan salah satu tujuan dia atau keinginan dia. Dan kemudian dia ingin memutuskan hubungan-hubungan atau mengakhiri hubungan-hubungan yang toksik yang pernah dia jalin terhadap pasangan-pasangan dia yang lain kah, mantan-mantannya kah, atau dengan siapapun yang memiliki hubungan toksik dengan dia, tidak sehat, itu dia ingin cut off. Terus itu juga aku melihat di sini dia kayak ingin keluar dari masa-masa kesepiannya. Jadi ketika ketika tidak bersama kamu seperti ini sekarang, itu kayak dia kesepian, sendirian, kayak kehilangan. Ya, ditambah lagi dengan keadaan finansial dan karir dia yang buruk. Belum lagi dia dipojokkan atau tidak dihargai, dipandang buruk oleh orang-orang di sekeliling dia, seperti itu.
Terus itu juga aku melihat kayak apa ya, dia kayak ingin merubah hidup dia, ya, dan mulai menjalani romansa baru nih dengan kamu, ya. Tapi kayak dia ngerasa kayak apa ya, kayak sudah ditolak gitu loh sama kamu, kayak kamu udah bodoh amat gitu loh sama dia, kayak kamu itu udah nggak sebucin dulu, kamu kayak udah nggak seperhatian dulu, kamu kayak sudah tidak mengharapkan dia, sehingga dia ngerasa kayak waduh, kayak kemarahanmu yang kali ini tuh kayak sebuah keputusan akhir atau hampir akhir gitu loh ya. Jadi entah apa yang sempat terjadi di antara kamu dengan dia, akhirnya kalian saat ini berpisah, akhirnya kalian saat ini sudah tidak bersama. Terus nih orang kan ngerasa apa ya, masih cinta ya sama kamu, masih mengharapkan kamu, tapi ngelihat dari sisi kamunya sekarang kok kayak benar-benar meninggalkan dia gitu. Situasinya kayak kamu mungkin sudah move on atau kamu sudah bersama yang lain, jadi kayak meninggalkan dia di belakang gitu, kayak tidak mau lagi menerima dia. Kayak tindakan kamu yang kali ini meninggalkan dia atau berpisah dari dia ini ya memang ini keputusan yang sudah berakhir gitu ya, kayak kamu benar-benar ini sudah keputusan akhir, kita berpisah seperti itu, nggak mau mengulang lagi. Oke. Karena nih aku lihat sih ya, sekarang tuh dia masih sering loh mantauin kamu. Nah, dari hasil pantauannya dia melihat kayak kok sekarang banyak ya orang-orang yang mulai mencari perhatian kamu, ingin dekat dengan kamu, bahkan mungkin ada yang sudah melamar kamu atau mungkin kamu sekarang sudah bersama yang lain. Sehingga dia merasa kayak waduh, perlu strategi nih, perlu taktik nih untuk bisa mendapatkan perhatian kamu. Apalagi kalau misalkan di sini, kalau misalkan kalian belum jadian dengan seseorang, ya dia lagi cari cara gimana caranya untuk mendapatkan poin plus dari kamu dan mendapatkan perhatian yang baik dari kamu. Tapi kalau misalkan di sini kamu sudah ada yang baru, dia ngerasa kayak waduh, saingan nih gitu loh. Ya, gimana caranya untuk bisa apa ya, mendapatkan perhatian kamu lagi gitu, atau mungkin dia berharap ya kamu bisa balik lagi ke dia gitu. Jadi dia ngerasa kayak sekarang tuh ada saingannya dia untuk mendapatkan kamu. Oke, Six of Wands ini bisa jadi energi kamu, bisa jadi energi dia. Situasikan aja ya, ternyata selama ini bisa jadi gini deh, bisa jadi ini energi kamu. Ternyata selama ini kamu itu udah pontang-panting deh, berjuang, mengusahakan segala sesuatunya untuk membuat hubungan kamu bersama dia berhasil, membuat hubungan kalian langgeng. Tapi ternyata selama ini usaha yang kamu berikan untuk hubungan ini tuh tidak dihargai, bahkan tidak ditatap oleh dia, bahkan tidak dihormati oleh dia. Ya, sehingga kamu sudah kehilangan rasa kepercayaan dirimu untuk tetap bersama atau tetap melanjutkan hubungan ini. Ya, semakin kesini rasa kepercayaan dirimu itu kayak semakin hilang, karena yaitu usaha yang kamu lakukan, usaha yang kamu berikan untuk hubungan ini tuh tidak pernah dianggap. Aku lihat di sini, ya, mungkin dia lebih memprioritaskan yang lain, ya, melihat yang lain atau gimana. Intinya usaha yang telah kamu lakukan untuk hubungan ini atau untuk dia itu kayak dipandang sebelah mata atau bahkan nggak dipandang kayak gitu. Sehingga aku lihat di sini memang ada kekacauan yang terjadi ya. Kamu marah besar di sini, kamu benar-benar kecewa, kamu marah. Makanya di sini kamu memilih untuk udah deh selesaikan aja hubungan ini, atau udah deh menghindar atau berpisah aja deh dari dia. Karena di sini aku lihat kamu marah banget, kamu ingin mengabaikan dia, kamu nggak peduli lagi sama dia. Nah, di sisi inilah ketika dia melihat kamu sekarang marah banget sama dia bingung harus berbuat apa. Itu karena dia tahu selama ini dia salah, dia tidak menganggap kamu, dia mengabaikan kamu seperti itu. Jadi dia hanya bisa berharap bahwa ya kamu segera
menyelesaikan amarahmu gitu loh. Kamu jangan marah lagi sama dia. Itu yang bisa dia lakukan, hanya berharap seperti itu. Ya, berharap kamu bisa selesai dengan amarahmu dan dia bisa mendapatkan peluang atau kesempatan untuk berbaikan lagi dengan kamu. Seperti itu. Tapi aku lihat di sini kamu sudah cukup kecewa banget. Kalian sering sekali sering sekali terjadi perselisihan, ya. Banyak usaha yang sudah kamu lakukan untuk hubungan ini, banyak rencana-rencana effort yang sudah kamu pertaruhkan di hubungan ini, baik secara fisik ataupun mental. Yang kamu dapatkan hanya lelah. Aku lihat di sini, ya. Kamu udah usahakan semuanya, kamu rencanakan sebegitu rupa, ya, yang untuk membuat hubungan ini berhasil, untuk membuat hubungan ini langgeng, tapi nyatanya tidak pernah dianggap oleh dia. Bahkan mungkin situasinya berulang kali terjadi, ya. Selalu seperti ini, apa yang kamu usahakan tidak pernah dianggap. Jadi kamu melakukan segala sesuatu itu kayak sia-sia aja gitu, justru malah hanya capek, ya, hanya lelah secara mental, fisik, pikiran, jiwa, ragamu udah capek. Aku lihat di sini kamu sudah benar-benar kecewa sama dia, ya. Dan aku melihat bahwa ada yang sampai saat ini masih kayak tetap ingin berharap sama dia itu bisa bisa melihat kamu lagi, maksudnya bisa bersama kamu. Jadi kamu kayak masih gini loh, kamu udah marah, udah kecewa banget sama dia, kamu udah tersakiti banget sama dia, kamu sebenarnya sudah sadar, ya, sudah sadar hubungan ini tuh menyakitkan, dia bahkan tidak menganggap kamu, tapi aku melihat kayak hatimu itu kayak masih belum bisa benar-benar melepas dia gitu loh, kayak masih ingin tetap bertahan. Hanya saja pikiran dan logika kamu menyuruh kamu pergi, sehingga secara fisik kamu mungkin pergi dari dia, tapi alam bawah sadarmu dan perasaanmu itu kayak masih tetap tinggal, masih tetap berharap bahwa ya ada kesempatan gitu loh, kalian bisa bersama, dia bisa berubah, ya. Jadi kamu kayak nggak seutuhnya pergi saat ini, soalnya energinya masih ke dia lagi. Pembacaan aku akhir-akhir ini masih tetap ke dia lagi gitu, ke orang lama lagi. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya kamu belum sepenuhnya move on, atau kamu belum sepenuhnya memang bisa melepas energi dia, masih ada kayak pengharapan gitu ya, masih kayak ingin tetap tinggal, masih tetap ingin bertahan gitu. Tapi memang secara logika dan fisik kamu memang mungkin selalu mendenial, ayo kita pergi, aku harus move on, aku harus melangkah maju, tinggalkan dia. Ya, pikiran dan secara fisik kamu seperti itu, tapi kayak hati, alam bawah sadarmu itu masih berharap dan ingin masih tetap tinggal. Seperti itu, ya. Oke, bagaimana selanjutnya? Apakah hubungan ini masih bisa dilanjutkan atau tidak? Waiting for, masih menunggu, ya. Karena di sini masih ada pengaruh anak. Entah dia memang duda atau janda punya anak, sehingga dia harus prioritaskan anak di sini, menghidupi anaknya, membiayai anaknya, sehingga aku lihat mungkin nggak dalam waktu dekat dia datang, ya. Aku lihat di sini karena di sini dia masih menunggu situasinya membaik, menunggu waktu yang tepat, menunggu ada kesempatan, peluang, menunggu semuanya baik-baik saja, menunggu masalahnya selesai, seperti itu. Intinya di sini aku lihat dia kayak masih menunggu, ya, masih butuh waktu untuk bisa bersama dengan kamu. Ada children, ternyata bukan hanya children doang, bukan hanya tentang anak yang masih menghambat dia, tapi juga ada family, ada keluarga. Bisa jadi dia tulang punggung keluarga,
gitu ya. Bisa jadi dia duda atau janda yang punya anak, terus juga dia ternyata tulang punggung keluarganya, orang tuanya, dia mungkin harus membiayai keluarganya, orang tuanya atau adik-adiknya di sini. Atau mungkin keluarganya memang lagi ada masalah, sehingga beban dia itu nggak cuma tentang dirinya sendiri, tapi tentang anak dan keluarga. Seperti itu. Jadi kalau aku lihat, ini masih butuh waktu, ya, menunggu waktu yang tepat. Seperti itu. Ada keinginan untuk union kembali, tapi butuh waktu. Gitu, tuh, nggak ada yang lagi keluar kartunya. Ya, jadi ya silahkan aku serahkan ke kalian gimana kalian maunya. Apakah memang mau tetap menunggu atau melangkah maju? Kalau aku lihat secara fisik dan logika, kamu memilih untuk move on, tapi hati dan alam bawah sadar kamu tetap menunggu. Nah, kalau dia secara fisik dan alam bawah sadar tertahan, ya, menunggu waktu yang tepat dan semuanya selesai, semuanya beres. Karena ini bebannya berat. Dia harus menanggung keluarganya dan harus menanggung anaknya. Mungkin memang dia butuh konsentrasi yang penuh, butuh kerja keras, butuh uang yang banyak, karena di sini masalahnya tentang uang. Ya, aku lihat di sini masalah tentang uang, abandon, kestabilan, karir, ya, yang semacam itu, gitu, ya. Jadi silakan kalian putuskan baiknya gimana, ya. Kalau misalkan capek ya menunggu, tapi gimana ya, hati masih kayak berharap, tapi fisik dan otak nih nyuruhnya pergi, gitu ya. Oke, pikirkan baik-baik ya. Kalau misalkan usiamu sudah matang gitu ya, kamu memang sudah siap untuk menjalin suatu rumah tangga, sebaiknya move on, carilah yang baru gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian masih mengharap menunggu, ya silakan, monggo. Tapi ya sabar-sabar, kita nggak tahu sampai kapan dia ini selesai dengan masalah ini, keuangan, anak dan keluarga gitu. Apakah bisa diharapkan? Entah sampai kapan, ya. Tidak dipastikan itu selesainya sampai kapan. Itu sih, nggak ada waktu yang pasti gitu ya. Jadi kalau realistisnya ya sebaiknya sih lanjutkan hidupmu ya, nggak usah nunggu, karena ini nggak tahu kapan gitu loh. Anak loh ya, anak kalau misalkan umurnya sekarang SD, masih ada SMP, SMA ya, sampai dia bisa mandiri, ya kan. Keluarga ya, entah dia juga harus membiayai adik-adiknya sekolah, atau mungkin kalau nggak, adiknya udah nggak sekolah, ya orang tuanya, ya sampai orang tuanya masih hidup, ya kan, kita nggak tahu. Terus keuangannya, ya kita nggak tahu nasib orang ke depannya, keuangannya apakah akan membaik secepatnya atau tidak gitu ya. Oke, jadi gitu. Kalau perasaan ya tetap sama kamu, cuman keadaan yang tidak memungkinkan. Oke, ini ada angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan aja. Ada 10, 27, 28, 11, 22, 12, 15, 9, 21, 30, 31, 13, 29, 25, 4, 3, 19, 16, 2, 18, 22, 6, 8, 24, 26, 20, 14, 23, 7, dan 5. Kemudian bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Ada Januari, April, Desember, Agustus, Oktober, Mei, Februari, Juni, dan September. Sionya bisa sio kamu atau sionya dia. Sio anjing, sio tikus, sio ayam, sio macan, sio monyet,
Shio ular, shio kambing, shio kuda, shio babi. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dan dia. Ada B, I, O, P, G, H, A, F, R, M, Y, W, V, Q, C, Z, T, S, K, L, U. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.